Oke, apa kabar sobat-sobatku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pola nurutnya seorang wanita. Jadi, cewek itu bisa patuh sama kamu, bisa mengikuti semua keinginan kamu, itu ada polanya. Nah, di video yang lalu kita sudah membahas tentang pola jatuh cinta. Nah, sekarang kita akan membahas pola cewek itu bisa nurut sama kita dalam PDKT maupun yang udah pacarannya. Dan teknik ini tuh bisa dikombinasikan dengan teknik investasi emosi. Kalau kalian belum tahu apa itu teknik investasi emosi, silahkan tonton videonya di link deskripsi. Oke, jadi gue akan jelaskan seperti ini. Cewek itu bisa menuruti kemauan kita atau bisa patuh sama kita itu karena ada sebabnya. Misalkan ya, sebabnya adalah karena satu, kita lebih hebat daripada cewek. Lebih hebat di sini tuh maksudnya lebih dominan, lebih percaya diri, lebih punya prestasi. Intinya cewek memandang kita itu lebih tinggi. Dan ini hal yang wajar gitu. Kenapa? Karena kalau kamu nggak dipandang lebih hebat sama cewek, cewek nggak akan mau sama kamu. Kenapa? Karena cewek itu butuh laki-laki yang keren, yang hebat, yang kuat gitu. Istilahnya laki-laki ini bisa menghidupi keluarganya nanti kalau misalkan kalian mau berkeluarga. Intinya cewek itu nggak mau deket-deket sama cowok yang lemah. Cewek hanya mau nurut sama cowok yang menurutnya itu cowok kuat. Dan kalian juga harus memahami bahwa preferensi wanita itu beda-beda. Bisa jadi kamu itu dianggap kuat oleh wanita ini, bisa jadi kamu dianggap lemah oleh wanita ini. Tergantung juga tingkat wanita tersebut. Dalam artian cewek ini cewek yang berkualitas, cewek yang high class, atau cewek yang seperti apa. Jadi kalau kamu milih cewek pun, kamu juga harus sesuaikan dengan kebutuhan dan juga kelas kamu atau level kamu itu ada di mana. Kalau kamu levelnya masih beginner atau masih newbie atau masih level yang biasa-biasa aja, kamu nggak mungkin bisa berharap gitu cewek kamu itu selevel dengan mungkin seperti Taylor Swift atau mungkin Kim Kardashian. Itu kan nggak logis gitu. Meskipun itu masuk akal, tapi kan itu terlalu jauh gitu perbandingannya. Coba aja kamu itu sesuaikan dengan level kamu. Sekarang nih kamu tuh levelnya ada di mana. Nah, kamu sesuaikan cewek kamu tuh menurut kamu levelnya kamu nih sekarang di mana, carilah cewek yang selevel sama kamu atau yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Baru cewek itu bisa nurut sama kamu. Kalau kamu nyari cewek yang lebih high class daripada kamu, cewek yang lebih dominan daripada kamu, cewek itu nggak bakalan nurut sama sekali. Karena buat apa kita menuruti seseorang yang lebih lemah daripada kita? Kamu kan gak mau kan menuruti seseorang yang lebih lemah daripada kamu. Pasti kamu gak mau. Kita itu nurut karena kita merasa bahwa orang yang memerintah kita itu lebih berkuasa, lebih dominan, lebih hebat daripada kita. Simpelnya seperti itu. Secara psikologis itu bisa dijelaskan dengan sangat mudah. Nah, gue akan tunjukkan polanya seperti ini. Kalian bisa lihat di layar HP atau layar laptop kalian seperti itu ya. Pertama, kita tuh pasti akan kasih perintah atau kita akan kasih minta sesuatu. Nah, cewek itu kemungkinannya akan ada dua. Dia itu bakal paham atau dia itu bakal nggak paham atau bingung. Kalau cewek ini paham dengan perintah kita atau dengan kode kita, dia paham, dia pasti akan berpikir, kalau aku ngelakuin apa yang kamu bilang itu benefitnya apa? Benefit ini di sini ya mungkin dapat pujian atau dapat hadiah atau mungkin dapat bahasa cinta dan lain sebagainya. Benefit itu seperti itu. Atau bisa dibilang benefit itu feedbacknya. Kalau misalkan aku ngelakuin apa yang kamu suruh, aku dapat apa? Nah, itu benefit itu maksudnya di situ. Nah, kalau cewek udah paham, oh ternyata kalau aku ngelakuin apa yang kamu suruh, aku akan mendapatkan bahasa cinta, aku akan mendapatkan kasih sayang, aku akan mendapatkan pujian. Akhirnya cewek ini mau nurut sama kamu. Jadi orang itu bisa nurut sama kamu itu karena ya dia dapat benefit, dapat keuntungan gitu. Contohnya misalkan gini, kalau kamu nurut sama atasan kamu, ngelakuin tugas-tugas kamu, benefitnya apa? Kamu besok bakal gajian, kamu besok bisa dapat promosi gitu. Nah, misal seperti itu.
Makanya kamu nurut kan? Kenapa? Karena kamu digaji, karena kamu dibayar. Kalau kamu nggak nurut sama perusahaan kamu, ya kamu bakal dipecat dan nggak bakal digaji. Sesimpel itu. Nah, kalau kamu bilang berarti cinta itu transaksional ya bro? Ya memang seperti itu, dan itu manusiawi. Mau nggak kamu ngelakuin sesuatu tanpa kamu dapat benefit? Mau nggak? Kalau levelnya kita masih manusia biasa, ya mungkin masih tanda tanya. Orang kamu ibadah aja minta sesuatu kan? Kamu mungkin habis ibadah nanti minta, ya Tuhan aku minta ini minta itu dan lain sebagainya. Itu ibadah loh, ibadah aja kita masih minta. Apalagi relationship atau istilahnya relasi dengan orang lain. Jadi transaksional itu sebenarnya wajar-wajar aja. Tergantung dari sudut pandang mana kamu melihat. Kalau kamu memandang sesuatu itu dengan cara yang baik, ya outputnya pasti baik. Tapi kalau kamu memandang sesuatu itu dari kacamata yang negatif, ya pasti outputnya juga negatif. Sesimpel itu. Nah, sekarang kita akan membahas ketika kamu kasih perintah ke cewek atau minta sesuatu ke cewek. Cewek ini nggak paham. Kalau dia nggak paham, dia pasti akan bingung. Dan kadang-kadang cewek itu kalau disuruh dan dia bingung, itu ada banyak kemungkinan. Pertama, dia itu akan nanya sama kamu. Kalau cewek kamu itu aktif, dia pasti akan nanya sama kamu. Ini maksudnya gimana ya gitu, dia pasti akan nanya. Karena setiap orang yang dikasih perintah itu pasti ragu-ragu. Ragu-ragu ini timbul karena dia nggak paham maksudnya apa, benefitnya apa. Itu perlu kamu jelasin kalau dia nggak paham. Nah, ada lagi cewek itu mungkin dia itu apa ya istilahnya, dia bingung, dia ragu-ragu tapi nggak mau nanya. Dia mungkin malu sama kamu karena takut dibilang cewek yang blow on dan lain sebagainya. Ini biasanya terjadi kalau kamu pacaran atau PDKT sama cewek yang pasif. Makanya gue selalu bilang bahwa jangan deketin cewek yang pasif. Karena cewek yang pasif itu kalau dikasih tahu, dia itu nggak paham tapi dia malu untuk nanya. Nah, problemnya di situ. Cewek-cewek yang pasif ini tuh adalah cewek-cewek yang sebenarnya baik gitu. Memang mereka tuh baik sebenarnya. Cuman mereka tuh takut atau malu untuk berkomunikasi sama kita. Kadang-kadang menatap mata kita aja malu-malu dan lain sebagainya. Mungkin banyak orang berpikir kalau cewek pemalu itu bagus. Kalian belum tahu aja. Coba kalian pacaran sama cewek pemalu, kalian pasti bakal ribet sendiri. Kenapa? Karena ketika cewek ini nggak paham, dia itu nggak mau nanya. Bukan karena gengsi, tapi karena dia malu. Gue bisa ngomong seperti ini ya karena gue pengalaman. Dan pengalaman gue ini gue sampaikan sama temen gue, sama mentor gue, dan mereka juga punya pengalaman yang sama. Akhirnya gue tarik kesimpulan dan gue konfirmasikan juga sama ilmu psikologi. Oh, ternyata memang bener. Ada tipe-tipe orang atau tipe cewek yang memang dia itu pasif. Cewek yang pasif itu ya memang seperti itu. Dia susah inisiatif, susah ngeblend sama kita. Dan menurut gue cewek seperti itu nggak asik. Ya mungkin bagus gitu karena cewek ini nggak bakal aneh-aneh, tapi kalau cewek pasif itu serius menurut gue ya ini nggak enak banget. Tapi kan preferensi cewek kita kan pasti beda-beda. Nah, gue cuma bilang aja pengalaman gue itu seperti itu. Dan ketika kamu jelaskan dengan cara yang detail, itu belum tentu dia juga mau ngelakuin bro. Nah itulah susahnya kalau kamu ketemu sama cewek yang pasif. Kamu harus jelasin berulang-ulang kali, tapi pas kamu jelasin belum tentu dia mau ngelakuin. Jadi effort kamu terlalu banyak. Kamu bakalan capek dan buang-buang waktu sama cewek yang seperti ini. Beda cerita kalau sama cewek yang aktif. Cewek yang aktif mungkin dia bingung, kita jelasin 1-2 kali, dia pasti akan paham. Kadang dia sendiri yang inisiatif untuk bertanya, ini maksudnya apa? So, gue akan rekap sekali lagi. Kalau kalian pengen cewek kalian itu nurut sama kalian, yang harus kalian lakukan adalah kalian memahami pola cewek nurut. Pertama, kalau kalian memerintahkan sesuatu ke cewek, pastikan dia itu paham apa perintahnya, apa kodenya, apa yang kalian mau itu harus kalian komunikasikan sejelas mungkin. Setelah itu, kalian juga harus menjelaskan apa benefitnya. Misalkan, kalau kamu ngelakuin apa yang aku suruh, nanti kamu akan dapat ini. Tapi benefit ini atau hadiah ini, hadiah yang wajar, bukan hadiah yang harus dikasih cincin atau apa, bukan. Tapi semisal kayak kita kasih bahasa cinta, kita kasih pujian, kita kasih apresiasi. Besok kita akan membahas secara detail. Setelah itu, baru dia itu nurut. Jadi polanya adalah yang pertama, kamu kasih perintah,
Yang kedua, pastikan dia paham. Yang ketiga, kamu jelaskan benefitnya, baru dia itu nurut sama kamu. Semoga bermanfaat dan semangat terus.